Agatha Harkness dan Mephisto manfaatin Wanda di realitas Hex. Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown episode 7 dari WandaVision. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian kita bahas topik kita kali ini. Series WandaVision kembali lagi menunjukkan kita tema sitkomnya di realitas Wanda yang sekarang mengadaptasi sitkom tahun 2000 sampai 2020-an, yaitu Modern Families dan juga The Office, di mana aspek sitkom Modern Family sendiri sangat terlihat dari tingkah para karakter di Hex seperti Wanda, Agatha, Vision, dan juga Darcy Lewis yang terlihat berbicara dengan kamera di sepanjang sitkom, di mana genre sitkomnya sendiri adalah mockumentary. Sedangkan untuk sitkom The Office kita sendiri bisa ngelihat dari opening sitkom dari realitas Wanda yang tampilan dan musiknya agak mirip dengan opening original dari series The Office. Dimana beda dengan opening sitkom Wanda sebelumnya yang banyak menampilkan unsur keluarga, opening Wanda kali ini hanya berfokus dengan diri Wanda sendiri yang diceritakan di episode ini sedang mengatasi rasa stresnya karena Vision sempat keluar dari Hex, dimana hal ini juga membuat realitas Hex Wanda akhirnya terdampak dengan berjalan tidak stabil. Berikutnya, scene lainnya kita juga diperlihatkan dengan salah satu Easter eggs yang muncul saat Wanda sedang membuat serealnya. Dimana dalam kemasan susu yang dipakai oleh Wanda untuk membuat sereal, kita bisa melihat sekilas foto anak kecil yang hilang. Dimana referensi anak hilang ini ternyata juga muncul di bocoran set foto film Spider-Man 3 yang menampilkan poster anak hilang. Dimana Easter eggs ini sendiri bakal jadi tanda kalau series WandaVision bakal punya koneksi dengan film Spider-Man 3 yang mungkin bakal berurusan dengan masalah realitas atau multiverse yang bakal diperkenalkan di series WandaVision ini. Selanjutnya kita juga akhirnya di-reveal dengan alasan kenapa director Tyler sepanjang episode ini selalu menganggap Wanda sebagai penjahat dan selalu berusaha menyerang Wanda. Dimana hal ini ternyata disebabkan karena director Tyler yang ingin mendapatkan kembali sentient weapon miliknya, yaitu Vision. Dimana ini terlihat dari salah satu scene yang menunjukkan kita obrolan dari Jimmy dan juga Monica yang sudah mendapatkan pesan dari Darcy yang berhasil menghack database SWORD dan akhirnya bisa mereveal kalau director Tyler pernah berusaha untuk menghidupkan kembali Vision saat dia menyimpan mayatnya di markas SWORD. Namun usaha dari director Tyler ini gagal sampai akhirnya Wanda datang untuk mencari tubuh dari Vision, di mana Wanda kemudian berhasil menghidupkan Vision kembali dengan menggunakan mayat Vision dan juga realitas Hex yang dibuatnya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan kuat kenapa director Tyler sangat ingin menyerang Wanda di Hex dan mengirim pesan palsu dari Darcy Lewis tentang Maximum Anomaly ke kantor Vision yang ada di Hex. Yang sebenarnya dilakukan oleh Tyler untuk memancing Vision supaya dia keluar dari Hex dan lepas dari kontrol Wanda, dan akhirnya Tyler bisa mendapatkan Vision yang sudah dihidupkan kembali oleh Wanda, yang kemudian bakal dijadikan lagi sebagai bahan eksperimen dari SWORD dalam Project Cataract. Dimana Project Cataract ini kemungkinan adalah usaha dari SWORD untuk membuat sentient weapon atau senjata buatan yang bakal digunakan oleh SWORD sebagai senjata rahasia mereka untuk perang yang akan datang ke bumi. Dimana salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali Vision sebagai AI atau robot yang bisa dikontrol oleh SWORD sebagai senjata mereka. Entah itu bakal membentuk Vision sebagai android dengan tampilan superhero seperti Wonder Man, atau jangan-jangan malah mengubah Vision sebagai Ultron yang memang sejak awal didesain oleh Tony Stark sebagai alat untuk mencegah ancaman ke bumi. Selain itu, rencana director Tyler yang menjadikan Vision sebagai senjata dalam Project Cataract bukan tidak mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Wanda akhirnya menerobos fasilitas SWORD untuk mengambil mayat Vision, di mana ini dilakukan untuk menyelamatkan Vision dan juga mencegah Tyler untuk menghidupkan kembali Vision sebagai senjata. Berikutnya kita lagi-lagi ditampilkan dengan scene iklan komersial khas sitkom WandaVision yang menunjukkan kita produk obat antidepresan bernama Nexus, yang sepertinya merupakan referensi dari film Avengers Age of Ultron, di mana nama Nexus merupakan nama dari jaringan internet yang ada di Oslo yang kemudian digunakan oleh Tony Stark untuk melacak Ultron dan mengetahui kalau Jarvis ternyata masih hidup setelah diserang oleh Ultron di dunia internet. Selain itu, kalau kita memperhatikan juga setiap detail kalimat yang muncul di iklan Nexus yang kurang lebih artinya kayak gini. di mana di beberapa kalimat seperti merasakan perasaan, menghadapi kebenaran, menangkap takdir, dan mengizinkan kamu untuk melanjutkan hidup, sepertinya merupakan referensi dari proses lahirnya Vision di Age of Ultron, sehingga dia akhirnya bisa mengenal Wanda dan juga berhubungan dengannya, bahkan sampai dihidupkan kembali di realitas Hex buatan Wanda.
Atau jangan-jangan Nexus ini sendiri merupakan referensi dari konsep komik Marvel yang membahas tentang pintu antar dimensi yang menghubungkan satu realitas dengan realitas lainnya, dimana referensi pintu antar dimensi ini sepertinya merupakan gambaran dari realitas Hex yang sepertinya terhubung dengan realitas lain yang bisa saja realitas X-Men atau bisa juga realitas neraka buatan Mephisto. Selanjutnya kita juga bisa melihat Monica yang akhirnya bertemu dengan sosok aerospace engineer yang dia sebut-sebut di episode 5 dan juga 6 yang ternyata jauh di luar ekspektasi kita. Sosok ini adalah petugas militer biasa bernama Mayer Guttner. Tapi ini bukan berarti karakter satu ini bukan cuma sekedar karakter biasa yang jadi bagian dari SWORD, melainkan karakter Mayer Guttner ini bisa jadi adalah salah satu karakter yang kita prediksi sebelumnya, yaitu putri dari Talos yang merupakan bangsa Skrull. Petunjuk dari teori ini sendiri muncul saat Monica berterima kasih kepada Mayer Guttner atas bantuannya dan bilang kalau ibunya menghargai kesetiaanmu. Di mana Mayer Guttner ini kemudian menjawab kalau bukan hanya kepadanya kami setia. So much for coming. My mother would appreciate your loyalty. She's not the only one we're loyal to, Captain. Nah, percakapan ini kemudian membuat kita penasaran kenapa Mayer Guttner bisa sangat setia kepada ibu Monica dan juga kepada siapa lagi Mayer Guttner menaruh kesetiaannya. Dimana kalau Mayer Guttner adalah putri Talos, ini tentunya dijelaskan karena bangsa Skrull terutama keluarga Talos sudah berhutang budi kepada ibu Monica, Maria Rambeau, yang sudah ikut dalam misi penyelamatan Skrull di pesawat Marvel. Bahkan Maria Rambeau sendiri sempat menampung Talos dan juga keluarganya untuk tinggal sementara di rumahnya sebelum bangsa Skrull meneruskan perjalanan mereka untuk mengeksplorasi planet baru. Kita juga tahu kalau SWORD yang kita lihat di post-credit scene film Spider-Man Far From Home yang memperlihatkan base luar angkasa dari SWORD dan Nick Fury yang memimpin komandonya, ini menandakan kalau SWORD memang juga melibatkan kaum Skrull dan itu semua karena ibu Monica, dan bisa saja Mayer Guttner ini adalah Skrull yang menyamar, yang lebih tepatnya adalah putri Talos yang kemudian membantu Monica dalam membangun kendaraannya untuk menembus Hex. Karena seperti yang kita tahu, bangsa Skrull sendiri sudah memiliki teknologi yang tinggi di atas manusia, sehingga ini yang membuat putri Talos akhirnya bisa membangun kendaraan metal yang sesuai dengan desain dan spesifikasi dari Monica. Atau bisa saja karakter yang membuat kendaraan ini belum di-reveal dan masih disembunyikan, dan Mayer Guttner di sini hanya tim yang mengirimkan kendaraan ini dari orang yang membuatnya. Mengingat sebelumnya Monica mengatakan kalau sosok orang ini adalah Guy yang merefer kepada laki-laki, sehingga bisa saja si aerospace engineer ini tidak ikut ke lokasi dan malah mengirimkan timnya yang membuat sosok aerospace engineer ini masih menjadi misteri. Berikutnya di scene lainnya kita akhirnya melihat bagaimana Monica yang bisa mendapatkan kekuatan supernya, dimana ini bisa terjadi saat Monica masuk lagi ke dalam Hex tanpa pelindung apapun setelah kendaraan rover luar angkasanya tidak menembus pertahanan Hex yang dibuat oleh Wanda. Nah, dalam prosesnya sendiri kita bisa melihat bagaimana tubuh Monica seperti akan dikonstruksi ulang oleh pembatas Hex untuk menyesuaikan lagi Monica dalam realitas Hex ini, yang memperlihatkan kita berbagai macam tampilan dari Monica dan juga proyeksi pengalaman yang sudah dialami oleh Monica selama hidupnya, dimana Monica sendiri akhirnya bisa melalui proses ini setelah dia bisa fokus dengan pikirannya dan mempertahankan bentuk aslinya, sehingga inilah yang membuat seluruh proyeksi yang dibuat oleh Hex untuk menyesuaikan tubuh Monica di realitas ini pada akhirnya menjadi menyatu dengan tubuh inti Monica dan membuat struktur tubuh Monica jadi berubah seutuhnya, sama seperti yang dibilang Darcy di episode sebelumnya. Dimana dengan struktur tubuh Monica yang sekarang berubah bisa membuatnya memiliki kekuatan super yang bisa mendeteksi jejak energi atau radiasi di realitas Wanda dan memanipulasi energi dalam tubuhnya untuk bisa bertahan dari serangan telekinetik dari Wanda. Dan proses dari Monica untuk mendapatkan kekuatan ini juga secara sekilas sama seperti cerita origin dari komiknya, dimana di saat Monica mendapatkan kekuatannya dengan cara menembus medan energi yang kurang lebih mirip dengan Hex ini. Selain itu kita juga melihat tampilan mata dan juga kostum hitam putih yang dipakai oleh Monica saat masuk ke Hex. Ini tentunya sangat mirip dengan kostum dan juga tampilan yang dimiliki oleh figur superhero Monica di versi komiknya, yaitu Photon. Berikutnya di ending episode ini, kita akhirnya diberikan kejutan yang mereveal kita bahwa sosok Agnes, tetangga dari Wanda, ternyata adalah sosok penyihir Agatha Harkness yang secara diam-diam sudah memanipulasi Wanda di dalam realitasnya sendiri. Sehingga inilah yang kemudian menjelaskan kenapa Agnes selalu ada di dekat Wanda di waktu yang tepat saat Wanda membutuhkannya. Dan gak heran dengan seluruh kekuatan yang dipakai oleh Wanda dan juga anaknya di realitas Hex ini. Karena sebenarnya Agatha sudah tahu itu semua di saat dia memanipulasi Wanda, baik saat dia berperan jadi tetangga Wanda atau saat dia mendirect sitcom buatan Wanda. Dimana ini yang kemudian menjelaskan kenapa semua orang di opening, iklan, dan juga scene yang ada di sitcom Wanda hampir semuanya memberikan kita clue tentang kehidupan Wanda baik sebelum maupun sesudah hidup di Hex, dan bagaimana Wanda akhirnya bisa membuat realitas Hex-nya di Westview dan mengontrol seluruh orang yang ada di sana.
Lalu kalau Agatha selama ini ternyata memanipulasi Wanda di dalam Hex, ini tentunya membuat kita penasaran tentang apa tujuan dari Agatha dalam memanipulasi Wanda di dalam Hex-nya ini. Dimana ini tentunya nggak akan jauh-jauh dari kehadiran dua anak Wanda, yaitu Tommy dan juga Billy, yang akhirnya di ending film ini hilang secara misterius di basement rumah Agatha. Yang tentunya basement ini sudah terhubung dengan ruangan sihir milik Agatha, tempat dia menyimpan seluruh relik sihir miliknya, dan sepertinya juga digunakan oleh Agatha untuk menyerap energi dari realitas Wanda. Dimana ini terlihat dari berbagai macam akar dan kilauan energi ungu yang tersebar di ruangan Agatha, yang sepertinya juga mengakar di seluruh kota Westview, sehingga Agatha bisa dengan mudah menyerap energi dari Hex yang bisa jadi digunakan Agatha untuk menambah kekuatan sihirnya. Atau jangan-jangan energi ini malah dimanfaatkan oleh Agatha sebagai bagian dari ritualnya yang sepertinya sangat berhubungan dengan sosok Mephisto atau Ralph yang sering disebut-sebut Agatha sebagai suaminya. Dimana kehadiran Mephisto juga semakin jelas terlihat di beberapa easter egg saat scene Wanda berada di rumah Agatha. Seperti tayangan TV yang menampilkan sosok 4 monster kartun yang bisa jadi menggambarkan setan-setan yang bekerja dengan Mephisto. Lalu ada lalat yang terlihat di zoom di scene ini yang merefer pada bentuk awal Mephisto di komik yang adalah lalat saat dia bertemu dengan Celestial dulu, sebelum dia akhirnya mempunyai bentuk iblis dan juga pocket dimensionnya sendiri. Selain itu, lalat juga bisa jadi simbol kerjasama antara Mephisto dan juga Agatha, karena menurut mitos yang ada, penyihir selalu mensummon serangga sebagai bentuk kontrak mereka kepada iblis. Selanjutnya ada juga Senior Scratchy, kelinci dari Agatha yang namanya merefer pada sosok Nicholas Scratch, anak dari Agatha yang bekerja untuk Mephisto, dan juga beberapa ornamen iblis yang muncul di ruangan sihir milik Agatha yang memiliki bentuk mirip dengan gambar setan yang diperlihatkan di salah satu scene di series Loki yang bisa jadi merefer kepada sosok Mephisto, dan juga menandakan kalau sepertinya Mephisto nggak cuma akan muncul di series WandaVision, tapi juga di series Loki nanti. Nah, seperti teori kita sebelumnya, Agatha sendiri sepertinya bakal bekerja sama dengan Mephisto karena Mephisto sepertinya sudah menyelamatkan Agatha dari pengadilan penyihir di Salem yang terjadi di abad ke-16 seperti yang sudah ditease saat Agatha mengobrol dengan Wanda, di mana Agatha selanjutnya bisa menjalin kontrak dengan Mephisto untuk menjadi pelayannya yang akan membantu Mephisto untuk mencari tubuh yang tepat dan bisa digunakan olehnya di bumi. Di mana untuk membantu Mephisto, Agatha sendiri sepertinya harus memperpanjang umurnya dan juga kekuatan sihirnya sampai dia bisa menemukan kandidat tubuh yang cocok bagi Mephisto. Dan sepertinya salah satu metode yang digunakan oleh Agatha untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menggunakan tumbal anak-anak dalam salah satu ritualnya, yang sebenarnya udah ditis dari perkataannya yang pernah menggigit anak-anak dan juga bukti tengkorak di ruangan sihirnya, yang tentunya jadi petunjuk bagi kita untuk bisa beranggapan bahwa Agatha mungkin saja menggunakan tubuh anak-anak supaya dia bisa hidup lama dan tetap punya kekuatan sihirnya. Dan kalau ngomongin tubuh yang diincar oleh Mephisto dan juga Agatha, tentunya nggak ada yang lebih perfect dibandingkan dua anak Wanda, yaitu Billy dan juga Tommy, yang keduanya adalah manusia super. Sehingga inilah kemudian yang menjelaskan kenapa Agatha akhirnya memanipulasi Wanda dalam realitasnya, yaitu supaya Wanda bisa melahirkan Billy dan juga Tommy yang nantinya bakal dimanfaatkan oleh Agatha untuk tubuh baru dari Mephisto yang akan digunakan Mephisto untuk menaklukkan dunia. Tapi untuk bisa melakukan itu, sepertinya Mephisto butuh bantuan Agatha untuk melakukan sebuah ritual khusus untuk mentransfer jiwa Mephisto ke tubuh Billy dan juga Tommy. Maka ini jugalah yang membuat Agatha membuat semacam akar yang tersebar di seluruh kota Westview, karena ritual ini sepertinya tidak hanya membutuhkan tubuh Billy dan juga Tommy saja, tapi juga membutuhkan energi yang besar dari Hex yang tentunya bisa diserap dengan mudah lewat akar buatan Agatha. Dan sepertinya bukan tidak mungkin kalau ritual ini bakal berhubungan dengan buku sihir misterius yang mengeluarkan energi merah seperti Hex yang ada di ruangan Agatha, di mana buku ini sepertinya adalah buku sihir dari Darkhold, yang kalau di komiknya diceritakan sebagai sebuah buku sihir yang diciptakan oleh Elder God jahat bernama Chiton, yang merupakan sumber dari segala mantra sihir jahat dan juga tempat untuk mengurung para monster dan juga iblis di dalamnya. Salah satunya adalah iblis Dark Love. Nah, lewat backstory dari Darkhold inilah kita sendiri bisa berspekulasi bahwa dalam ritual yang dilakukan oleh Agatha di realitas Hex, Agatha sendiri sepertinya bakal menggunakan energi dari Hex yang ada di Westview untuk membuka buku ini yang mungkin saja adalah tempat pengurungan dari iblis Mephisto. Dimana saat buku ini dibuka, Mephisto tentunya bakal bebas dan bisa menggunakan kekuatannya secara penuh untuk mentransfer jiwanya ke tubuh Billy dan juga Tommy, supaya Mephisto bisa menggunakan kekuatannya di bumi secara lebih fleksibel dengan menggunakan tubuh Billy dan juga Tommy.
Selain itu, dengan adanya koneksi antara film Doctor Strange 2 dan juga series WandaVision, buku sihir Darkhold ini sepertinya juga bakal memiliki hubungan dengan universe film Doctor Strange, di mana buku ini bisa jadi adalah salah satu buku yang hilang dari koleksi Ancient One yang ada di perpustakaan Kamar Taj yang ternyata selama ini dicuri oleh Agatha, di mana ini juga didukung dengan beberapa shape heksagonal yang ada di ruangan sihir Agatha yang ternyata bentuk ini juga ada di perpustakaan Kamar Taj sebagai bentuk case penyimpanan buku sihir milik Ancient One. Selain itu, ritual ini juga menjadi alasan kenapa Agatha di sepanjang episode series WandaVision selalu hadir di dekat keluarga Wanda dan gak jarang memancing Vision untuk curiga kepada Hex, seperti yang dia lakukan ketika Vision mengobrol dengan Herb ketika Sparky mati dan juga ketika Agatha pura-pura jadi warga Westview yang terjebak di realitas Hex. Selain itu, dengan perginya Vision dari Westview dan tidak bertemu Wanda lagi, tentunya juga bakal membuat Wanda jadi tidak fokus kepada kedua anaknya, dan akhirnya membuat Agatha bisa menculik Billy dan juga Tommy dengan mudah karena sekarang mereka sudah tidak berada dalam penjagaan Wanda. Dan gak seperti episode sebelumnya, episode 7 ini ternyata punya post credit scene yang sama seperti film Marvel yang menunjukkan kita dengan sosok Pietro yang ternyata masih ada di Westview setelah diserang oleh Wanda di episode sebelumnya. Dan terungkap kalau Pietro yang hadir di Hex ini ternyata adalah bagian dari rencana Agatha untuk memanipulasi Wanda. Dimana ini tentunya membuat kita bertanya-tanya tentang siapa sih sebenarnya Pietro ini, dan untuk menjawab itu sebenarnya kita punya dua opsi kemungkinan yang bisa menjelaskan asal-usul dari Pietro. Opsi pertama adalah sama seperti teori kita sebelumnya bahwa Quicksilver ini adalah Quicksilver dari realitas lain yang dikirim oleh Doctor Strange untuk menyelidiki tentang realitas Hex buatan Wanda, di mana tindakan dari Doctor Strange ini sepertinya juga akan dipicu karena hilangnya buku Darkhold yang dicuri oleh Agatha dari Kamar Taj. Yang sebenarnya udah diketahui lokasinya oleh Doctor Strange kalau buku ini berada di realitas Hex Wanda. Tapi karena Doctor Strange tahu kalau ada sosok besar dari realitas Hex ini kemudian membuat Doctor Strange punya ide untuk menggunakan Quicksilver dari realitas lain untuk mengintai di sana. Dimana Doctor Strange sendiri menunggu momen yang tepat untuk mengirim Quicksilver ke dalam realitas Hex Wanda, yaitu di saat Agatha menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sosok Quicksilver baru supaya dia bisa membuat Wanda jadi lengah dan tidak menjaga kedua anaknya. Dimana ternyata sosok Quicksilver ciptaan Agatha ini akhirnya digantikan secara diam-diam oleh Doctor Strange dengan Quicksilver dari realitas lain melalui sihir penyamaran Doctor Strange. Sehingga pada akhirnya Agatha jadi tidak curiga dan tetap menganggap kalau Quicksilver ini adalah objek yang tercipta karena sihirnya. Ini juga dibuktikan dengan kalimat yang dikeluarkan Quicksilver saat dia bertemu dengan Monica, di mana Quicksilver berkata kepada Monica kalau pengintai kok diintai, yang secara gak langsung menegaskan identitas dari Quicksilver kalau dia sebenarnya juga pengintai yang dikirim oleh Doctor Strange untuk mengawasi Wanda dan juga realitas Hex-nya. Sehingga kalau ini benar, maka di episode selanjutnya kita bisa saja bakal melihat Quicksilver yang akan bekerja sama dengan Monica untuk menyelamatkan Wanda yang sepertinya bakal dikurung oleh Agatha di ruangan sihirnya. Selanjutnya untuk opsi kedua adalah Agatha sebenarnya adalah sosok pencipta dari Quicksilver ini yang dia ciptakan dari tubuh orang lain di Westview, yang kemudian dia isi jiwanya dengan jiwa Pietro Maximoff yang sepertinya sudah berada di tangan Mephisto sejak lama. Sehingga inilah yang membuat Quicksilver buatan Agatha memiliki kekuatan yang sama seperti Pietro Maximoff, saudara dari Wanda, karena Quicksilver buatan Agatha ini sudah memiliki jiwa Pietro dan mewarisi seluruh kekuatannya. Dimana Quicksilver inilah yang kemudian dijadikan oleh Agatha sebagai salah satu alatnya untuk manipulasi Wanda dan juga Vision, dan juga digunakan oleh Agatha untuk menangani ancaman yang ada di Hex ini yang berpotensi untuk mengancam rencananya. Sehingga inilah yang kemudian menjelaskan kenapa pada akhirnya Quicksilver secara tiba-tiba muncul di hadapan Monica saat dia menginvestigasi rumah Agatha untuk mencari Wanda, yang tentunya disebabkan karena Agatha sebenarnya sudah tahu tentang keberadaan Monica saat dia bertemu dengannya di depan rumah Wanda, yang kemudian membuat Agatha menganggap kalau Monica adalah ancaman karena Monica sebelumnya juga pernah masuk ke realitas Wanda, dan inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Agatha menyuruh Quicksilver buatannya untuk menyingkirkan Monica, yaitu supaya ritualnya bisa sukses dan tidak diganggu oleh Monica. Dimana Agatha sepertinya bakal menyalurkan kekuatan sihirnya kepada Quicksilver sehingga dia bisa menghipnotis Monica dengan medium Quicksilver, yang akhirnya membuat Agatha jadi bisa menangkap Monica. Dimana ini bisa dilihat dari scene yang menunjukkan kita bagaimana Monica seolah terlihat terdiam dan memiliki mata ungu setelah dia bertatapan dengan Quicksilver, yang sepertinya menjadi tanda kalau sekarang Monica sudah berada dalam pengaruh kekuatan sihir dari Agatha. So, menurut kamu siapa nih sosok sebenarnya dari Quicksilver yang ada di Hex ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian ya.
So like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.